semuanya, jumpa lagi sama aku Intan di YouTube channel aku Intan's World. Kita di mana? Kita lagi di Uni dan kali ini, tada, Gita. So kita ngobrol-ngobrol santai ya sama aku. Iya kamu. Monggo. Aduh gitu, santai aja gitu ya dek. So kenalan dulu sama teman-teman follower aku di YouTube channel aku. Halo teman-temannya Kak Intan yang di YouTube channelnya Intan Simon. Kok kayak kok kok Aku pelan akan pemalu. pemalu ya. Oke. Namaku Gita. Aku lagi kuliah hubungan internasional di semester 7 di Ausbayerische Technische Hochschule Regensburg. Nama Lengkap. kampusnya OTH Regensburg. Kak Intan juga sepertinya mau akan menjadi mahasiswa di sini. Jangan gitu. Kelas aja nanti ya. Teman-teman semua, itu ya kita udah kenalan dan kita mau cerita nih sama Gita. Gimana sih Gita? Kamu mungkin boleh cerita ya perjalanan kamu dari student college sampai kamu ngambil S1, bahkan ini lagi nyusun skripsi. Cerita dong. Iya, jadi gini Kak, kalau misalnya di Jerman itu untuk foreigner yang mau masuk berkuliah di Jerman itu membutuhkan sertifikat yang namanya Studienkolleg. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, apa itu Studienkolleg? Studienkolleg itu seperti persiapan 1 tahun di mana kita seperti di kelas 13 di Jerman. Jadi kita belajar sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya ada 4 jurusan, ada medicine, terus ada teknik, Wirtschaft atau ekonomi dan juga Germanistik. Jadi ntar dipilih sesuai dengan jurusannya. Nah kita kan ambilnya kan HI. Iya. Jadi ambilnya tuh yang Wirtschaft, yang ekonomi. Iya. Nah itu kita daftar di Indonesia setelah mendapatkan sertifikat B1 Goethe. Terus habis itu daftar masuk ke Studienkolleg, tes di sana, diterima dan melakukan Studienkolleg selama 1 tahun. 1 tahun ya guys. Tahun 2 semester. Ada sih yang 1 semester di Kaiserslautern, tapi itu bestimmte Fall gitu. Maksudnya nggak selalu ada gitu. Nggak selalu ada di ya. KL ya. Oke. Nah terus kita ngapain aja nih di Studienkolleg? Iya. Studienkolleg itu kita belajar seperti SMA, kayak ada matematika, terus ada Deutsch, terus aku dulu belajar ekonomi makro dan mikro atau BWL VWL, dimana aku dulu benar-benar asing karena aku udah anak IPA. Jadi aku belum pernah. Aku anak IPS. Aku belum pernah belajar kayak apa ekonomi aku benar-benar nggak tahu Kak. Jadi aku benar-benar kesusahan dulu. Terus abis itu belajar apalagi kayak informatik. Jadi itu semuanya dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris satu lagi. Nah kemudian dari situ kita ujian kan semester pertama. Terus abis itu ujian semester kedua. Nah nilainya itu yang kita gunakan untuk masuk ke universitas. Oh gitu. Jadi itu, ada tenggang waktu ya untuk kamu sebelum mulai kuliah uni. Jadi ya betul. Jadi karena sertifikat UN kita di Indonesia itu tidak bisa dipakai untuk kuliah di sini. Jadi harus disamaratakan. Penyetaraan lah gitu. Betul, ya. penyetaraannya itu prosesnya di Studienkolleg. Jadi nanti pada akhirnya nilai UN dan nilai Studienkolleg itu dibagi 2 dan rata-ratanya untuk dipakai di universitas. Wow, oke, begitu ya. Jadi ntar kita UN-nya 2 kali di Jerman sama di sini. Di Indonesia. Oke. Kemudian susah nggak kuliah di Jerman? Gampang lah buat si Gita, gampang Kak, gampang. Sebenarnya yang menurut kita yang paling susah itu pertama dapetin Studienkolleg. Iya. Kenapa? Karena itu mungkin untuk bagi kita masa remaja kan, baru lulus SMA. Iya. Ya kan? Langsung ke sini gitu ya. Terjun ke dunia luas seperti Jerman tuh. Dulu bahasanya masih belum terlalu bagus, terus abis itu masih culture shock, mungkin badan kita juga masih belum bisa adaptasi dengan lingkungan yang dingin ya kan. Iya.
Terus kita harus tes semua bahasa Jerman dengan peserta-peserta lain dari berbagai negara yang juga ingin kuliah di Jerman. Bayangin dulu pengalaman kita itu ada 1.000 peserta, sedangkan yang diambil 1.000 cuma guys. 60. Cuma 60 ya. Jadi benar-benar harus yang terbaik lah yang diambil untuk student college. Kenapa student college ini yang paling susah? Karena untuk masuk universitas itu tidak ada tes lagi. Jadi tesnya itu ya di student college itu aja. Oh begitu ya. Nah kemudian setelahnya lagi itu pas sudah semester kedua kita ujian nasional di Jerman, itu juga nilainya itu harus sebagus mungkin supaya kita bisa diterima di universitas yang kita inginkan. Karena untuk masuk universitas itu ada standar nilainya. Ada standar nilai lagi ya? Ya, tapi nggak ada tes, cuma nilai dari sertifikat di student college dan ujian nasional di Indonesia. Oke. Itu kayak disetarakan ya. Betul. Yang dari Indo dan yang dari student college Dibagi tersebut. dua, terus nilainya dipakai untuk ke uni. Oke, begitu kira-kira ya. Gitu. Oke, terus ada nggak susah ya kalau udah masuk kuliah gitu? Iya, susah sih. Susah ya. Susahnya itu kenapa? Karena pertama kan kita di sini sendiri. Tadi kamu juga ada bilang culture shock. Culture shock. Tuh cerita dong gimana? Ya misalnya kayak di Indonesia kita semuanya serba ada, makanan semua disiapin, lapar tinggal titit food ya kan, karena tinggal online semuanya gampang. Tersedia di sini kayak gitu jadi mahal living costnya. Jadi di sini harus bisa mandiri yang ingin jelaskan, terus bisa masak sendiri, harus memotivasi diri sendiri untuk belajar karena nggak ada lagi orang tua yang nyuruh ya. Nggak ada orang tua, nggak ada kerabat, nggak ada apa. Terus juga harus bisa milih pergaulan, harus bisa membagi diri, memposisikan diri. Yang susah. Terus mungkin memang kebudayaan Jerman yang lebih disiplin. Iya benar, disiplin. Tepat waktu guys. Terus harus rajin, terus harus bertanggung jawab. Nah itu ya. Sebenarnya pinter itu bukan segalanya, tapi memang di sini tuh harus lebih ditekankan kerja keras, tanggung jawab, disiplin. Itu ya. Sebenarnya orang-orang kalau kita lihat perhatikan mata pelajaran yang diajarin di student college itu nggak jauh beda dari mata pelajaran SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, matematikanya semuanya. Tapi dijelaskan lebih dalam. Pertanyaan pertama nih waktu kita masuk student college, apa itu bilangan ganjil? Kan kita cuma tahu 1, 2, 3, 1, 3, 5. Benar. Tapi apa itu? Iya. Yang seperti itu yang mereka itu tidak mau bahwa kita hanya tahu hasilnya, tapi mereka juga ingin tahu bagaimana proses mendapatkan itu. Apa alasan di belakangnya? Kenapa gitu kenapa? Ya? Kenapa 3? Kenapa 5 gitu ya? Gitu. Jadi memang harus berpikir juga analitis, kritis, itu penting sekali. Wow, keren banget ya teman-teman. So, itu pertanyaan pertama. Wah, yang pertama mah udah lama banget ya. Nah, yang kedua nih. Nah, jadi kita kan kesini berarti selesai SMA. Berarti tuh sekitar umur 18-19 ya, Dek? 17 bahkan. Masih, OMG. Masih menteriaris. Iya benar. Masih bawah umur. Wow. Kesini. Keren banget ya, masih muda ya. Dan apa sih pentingnya pendidikan buat Gita sampai aku tamat SMA, aku mau kuliah di Eropa atau di Jerman gitu. Kenapa bisa sampai Gita tuh aku mau mutusin nih mau ambil kuliah di Jerman atau di Eropa? Ya, berapa penting sih pendidikan itu buat Gita? Gitu. Mungkin jawaban aku akan sangat terdengar egois sekali karena aku akan menjawabnya dengan kata-kata self di depannya. Kayak aku mementingkan tentang self development aku, bagaimana perkembangan aku sebagai makhluk hidup, sebagai aku manusia. Aku bukan berarti orang-orang yang kuliah di Indonesia tidak memiliki self development ini, tapi in case aku kurang bisa menemukannya di Indonesia. Mungkin karena segala kenyamanan yang ada di Indonesia dan juga mungkin akses yang kurang terbuka bagi pendidikan Indonesia. Mungkin itu hal-hal kecil yang membuat aku berpikir
aku harus keluar dari zona nyaman aku harus bisa mewujudkan cita-cita aku, tapi dengan ditempa lebih keras lagi, karena dengan seperti itu aku bakal menjadi orang yang berkarakter. Wow. Ya, terus selain itu juga lebih kepercaya diri. Kenapa? Karena di sini kan akan ketemu dengan banyak orang dari berbagai suku, budaya, negara, agama. Bener banget. Latar belakang, bener. Jadi itu yang membuat kita berpikir, oh dunia ini nggak kecil. Yes. Dunia ini nggak cuma melulu tentang kita. Banyak ada orang-orang lain, ada case-case lain. Di sini kamu akan ketemu dengan misalnya orang-orang yang azul, transmigran, imigrasi ya, orang-orang yang dari dari negara yang yang ada perang atau bener. Atau di situ ntar kamu tuh diajarin untuk melihat suatu case itu tuh tidak hanya dalam satu sudut pandang, melainkan dari banyak sudut pandang. Itu tadi, berpikir kritis, kenapa itu bisa terjadi, nggak cuma bilang wah ini orang pasti negaranya parah banget, orangnya suka perang. Kan jadi jatuhnya judgment. Ya, benar. Betul. Tapi keren banget ya. Dari hal-hal kecil itu loh, kita harus berpikir kenapa orang bisa seperti ini, kemudian apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Jadi kayak dengan bertemu banyak orang, dengan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari berbagai macam negara, itu yang membuat kita berwawasan lebih luas pastinya kan, bisa bertukar pengalaman, cerita, dan itu yang kita rasa tidak terlalu banyak ada di Indonesia. Sekarang di Indonesia, mungkin orang-orangnya datang dari berbagai macam pulau, suku, tapi apakah itu cukup? Iya. Jadi kan memang harus terjun langsung ke sini. Selain itu juga karena gratis. Ya, hampir gratis ya. Bahkan kita dengar ya bahwa pendidikan di Jerman itu sangat murah, bahkan dibandingkan di Indonesia, guys. Ayo semuanya kuliah ke Jerman dengan tahap-tahap yang kita bilang gitu ya. Thank you banget ya Dek. Ternyata pendidikan itu kamu mau keluar dari zona nyaman dan membuat juga wawasan itu lebih luas lagi. Betul. Dengan bertemu berbagai macam orang dari seluruh negara lah. Betul, gitu ya. Iya. Nah teman-teman keren banget. Yang pertanyaan terakhir nih, boleh dong ini kita kasih pesan atau inspirasi buat teman-teman atau anak-anak muda di Indonesia yang mungkin lagi studi di Jerman, atau yang lagi mau studi, atau yang sudah studi dan memutuskan kayaknya nggak nyambung studi. Nah mungkin kamu bisa rangkum lah gitu Dek untuk inspirasi buat anak-anak muda di Jerman gitu. Silakan Dek. Menurut aku maksudnya tadi kan Kak tanya arti pendidikan itu apa buat kita, itu kan sangat penting sekali. Terlepas kamu tuh siapa, akan menjadi apa di depannya, role apa yang kamu mainkan dalam society, itu ujung-ujungnya akan kembali ke kamu yang akan mengimpact semua hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kamu pun itu belum 100% yakin dengan diri kamu, kamu tuh gak bakal bisa verwirklichen diri sendiri, merealisasikan diri sendiri. Betul. Jadi pesannya mungkin kamu harus tahu apa yang kamu mau, temukan jati dirimu sendiri. Terus setelah itu sudah tahu apa yang dimau, membuat kerangka, membuat plan. Nah, karena apa plan itu penting? Karena itu akan bisa membantu semua orang, impact semua orang, dan tujuan kamu itu di sini. Jadi kenali dirimu sendiri, jangan sampai di tengah jalan, wah ini kayaknya bukan yang aku suka, jadi ujung-ujungnya berhenti. Karena memang di jalan mungkin tantangannya lebih berat. Iya benar. Apalagi sendiri gitu ya. Bahasanya berbeda. Semuanya mereka juga lebih banyak wawasannya segala macam. Jadi kalau kamu melakukan hal yang bukan kamu sukai, itu akan sangat susah. Jadi karena kamu kan terpaksa untuk melakukannya. Jadi kamu nggak ikhlas dan tidak rela untuk melakukannya. Enjoy juga. Nggak enjoy gitu ya. Betul. Makanya benar-benar harus pilih jurusan atau memang melakukan hal yang benar-benar disukai. Itu penting sekali. Nah, bagaimana kita tahu itu? Kita harus kenali diri kita sendiri. Apakah kita aku kayaknya lebih suka matematika atau lebih suka baca literatur atau gimana? Itu kan kita harus kenali diri sendiri dulu baru bisa. Iya, jadi kita bisa
lebih mengenali diri kita sendiri dan juga bisa zats memotivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri ya, Dek. Betul, karena pada akhirnya kamulah yang kamu miliki. Jadi harus bisa independen. Independen. Oke, Betul. teman-teman, makasih banyak ya, Dek, untuk Q&A hari ini. Ketemu si Gita di Unidia. Jadi teman-teman semua, itulah mungkin bisa menginspirasi kalian semua anak-anak muda Indonesia, khususnya yang tinggal di Jerman. So thank you so much untuk semuanya yang nonton vlog kita kali ini, dan God bless. God bless.